Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan yang kemarin ya. Kemarin kan mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita bayangan dalam cahaya. Nah, unsur-unsur di sini yang kita ambil adalah unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik ini berarti unsur pembangun dari dalam cerita. Ada apa aja? Ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, terus amanat itu ya. Sekarang kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerita fantasi yang berjudul bayangan dalam cahaya. Yang pertama yaitu tema yaitu berarti ide dari cerita tersebut, pokok pikirannya dari cerita tersebut itu apa. Nah, di sini ada supernatural itu berarti dia ada hal-hal yang goib, ditunjukkan di mana. Coba kalian simak cerita bayangan dalam cahaya. Nah, di situ kan ada bayangan-bayangan sambaran petir itu ada suatu bayangan yang hanya bisa dilihat oleh Jozu. Nah itu, terus kemudian di bagian tengah cerita pun juga bayangan itu seperti mengikuti si tokoh Jozu tadi. Itu berarti dia supernatural. Kalau di dalam cerita fantasi itu berarti tentang supernatural, tentang keajaiban, tentang magic, terus keanehan dan lain-lain. Berarti kalau supernatural ini berarti dia aneh kan, seolah yang tidak ada di dunia nyata, seperti nggak ada di dunia nyata gitu. Berarti dia hanya imajinasi. Jadi di sini imajinasi dari penulis. Kemudian alurnya, nah di sini menggunakan alur maju. Dari kita bisa melihat dari awal cerita sampai akhir ini dia secara runtut. Walaupun di situ menyinggung bahwa ada di buku itu ada 100 tahun sekali akan terjadi bencana yang cukup besar. Nah itu masih dia dalam membaca buku ya, berarti bukan kembali ke masa lalu atau masa lampau, karena itu bagian dari isi buku yang dibaca oleh tokoh Jozu tadi. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh utama ini pasti Jozu Hikari, karena dari awal sampai akhir ini menceritakan Jozu Hikari. Nah di sini ada di tokoh pembantunya yaitu kakek dalam percakapannya ketika dia melihat lubang yang seperti ada bayangan yang telah disambar petir tadi. Nah kakek itu memberi simpati kepada tokoh utama. Nah itu berarti dia hanya tokoh pembantu. Namun jika tidak ada tokoh pembantu ini juga tidak akan mempengaruhi ceritanya gitu, karena dia hanya pembantu saja. Kemudian ini adalah watak dari Jozu Hikari. Nah Jozu Hikari ini berarti dia bisa dikatakan ini ya, tokoh yang baik yang sifatnya kalau baik itu kan berarti dia masih umum. Bunda pernah mengatakan ada kata umum dan kata khusus. Nah kalau hanya baik saja itu umum, masih ke umum. Tapi kalau khususnya berarti baiknya ini gimana? Mungkin dia dermawan, terus suka menolong, saling membantu dan lain-lainnya. Nah di sini untuk Jozu Hikari dia memiliki watak yang pemikir, ditunjukkan pada kalimat selama berjalan menuju rumah, Jozu terus memikirkan bayangan apa yang keluar dari kilatan cahaya tadi. Nah berarti dia ini
masih memikir, dia penasaran dengan suatu hal yang dia lihat, bahkan ia sampai merenung berjam-jam di kamar sambil membolak-balikkan buku. Nah, berarti dia ini rasa penasarannya itu tinggi. Dia adalah seorang yang pemikir, dia seorang yang selalu penasaran dengan sesuatu yang ia lihat dan yang ia belum ketahui. Kemudian jiwa sosialnya tinggi. Jiwa sosialnya tinggi ini kita bisa melihat dari yang paragraf terakhir itu. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Namun untuk menjaga dan melindungi orang-orang terdekatnya, ia harus merahasiakannya. Nah, berarti dia memiliki kekuatan super, tetapi dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia ingin menjaga dan melindungi orang-orang yang terdekatnya. Bahkan dia ingin memperbaiki negerinya itu. Kemudian kalau untuk kakeknya, dia hanya bersifat simpati ya. Di sini sudah dikatakan, sudah jelas bahwa apa yang kamu lihat, kata seorang kakek mencoba memberi simpati itu. Kenapa kakek itu disebut simpati ya? Karena hanya dia yang bersimpati kepada tokoh Josu, sedangkan tokoh yang lain pun tidak ada di dalam cerita. Kemudian latarnya, untuk latar ada latar tempat, yaitu pinggir jalan. Pinggir jalan ini bukti dari kalimatnya ada di mana ya, paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama. Orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan. Kemudian ada di rumah. Kemudian ada di jalan. Ketika selama berjalan menuju rumah, Josu harus memikirkan bayangan apa yang keluar dari kilatan. Nah, itu sudah termasuk tempatnya. Berarti itu ada di jalan perjalanan menuju rumah. Terus ada kamarnya, berarti ini kamar si tokoh utama tadi, yaitu Josu. Kemudian jalan Aumi ini ada di paragraf yang esok hari adalah ulang tahun Josu. Nah, itu di bagian ketika menyusuri jalan Aumi. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu ini ada esok hari, kemudian berjam-jam. Nah, kalau latar waktu ini sebenarnya banyak ya. Kalau di dalam cerita ini dia menggunakan konjungsi dari masuk ke kaidah kebahasaan. Konjungsi waktu. Ada esok hari, ada ketika, ada setibanya. Terus masih banyak lagi di dalam cerita ini. Kalian bisa menyimaknya dan kalian mencari. Jika ada yang perlu ditanyakan tentang konjungsi waktunya, boleh bertanya langsung ya. Terus selanjutnya ada suasana. Nah, suasananya ini keadaan aneh. Jadi apa yang dialami tokoh Josu Hikari ini adalah suatu yang aneh. Jadi keadaannya aneh. Dia merasa penasaran dengan apa yang dia alami, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa dialah pemilik kekuatan super. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, kalau untuk sudut pandang ini berarti dia ini arah pandang penulis ya, arah pandang penulis dalam penyampaian sebuah cerita. Dalam cerita Bayangan dalam Cahaya, sudut pandangnya ini orang ketiga serba tahu. Kenapa orang tiga serba tahu? Karena menceritakan apa aja yang terkait oleh tokoh utama gitu. Jadi penulis ini seolah-olah mengetahui semua yang terjadi pada tokoh utama. Dia menggunakan Josu Hatari, terus menggunakan dia gitu. Itu adalah kata ganti. Josu Hatari
terkadang menggunakan kata dia, berarti dia menggunakan kata ganti. Sudah pernah Bunda sampaikan, silahkan kalian buka lagi. Kalau ada yang mencatat, buka lagi catatannya. Kalau yang di print, buka lagi yang di print. Itu ada untuk kata ganti, ada kata ganti tunggal, kata ganti jamak, dan lain. Dan hanya 2 ya. Terus amanat. Nah, amanat yang ada pada cerita bayangan dalam cahaya. Nah, ini kelebihan diri dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan dan membantu orang banyak. Nah, di sini kelebihannya apa? Kelebihan dari tokoh Josu Hatari tadi, Hitari maksudnya, Josu Hikari, itu dia memiliki kekuatan super, berarti dia ini memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain. Tapi dia ini orangnya baik ya, untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Nah, jadi dia memanfaatkan kekuatan supernya ini untuk membantu orang lain, untuk melindungi orang lain. Nah, amanat ataupun pesan penulis yang akan disampaikan oleh pembacanya itu berarti jika kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain, maka itu manfaatkanlah untuk hal yang baik, untuk membantu orang yang banyak. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Ketika kita memiliki kelebihan, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong dengan kelebihan kita, tapi kita manfaatkan untuk hal yang baik, seperti itu. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik dari cerita bayangan dalam cahaya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian amati kembali, kalian pahami kembali. Jika ada yang mungkin mengganjal di pikiran kalian, ada yang belum kalian pahami, silahkan untuk bertanya langsung ya kepada Bunda. Bunda tunggu. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.